Assalamualaikum kelas 1 Bima Sakti. Kembali lagi jumpa sama Miss Novi. Kali ini kita akan belajar tema 4 keluargaku dan subtema 3 keluarga besarku. Nah, sebelum belajar, biar belajar kita bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Thank you God for your blessing today. Be with us when we study. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama mengetahui panggilan keluarga. Kemudian ada kegiatan atau pengalaman bersama keluarga. Terus ada mengukur dengan satuan tak baku. Dan yang terakhir mengenal karya ekspresi. Nah, dulu Miss Novi pernah menjelaskan keluarga besar ya. Di dalamnya ada siapa aja? Kita ingat kembali. Yang pertama ada nenek dan kakek. Kemudian ayah dan ibu. Jadi kakek dan nenek adalah orang tua dari kedua orang tua kita. Entah itu orang tua ayah kita atau orang tua ibu kita. Nah, sedangkan saudara ayah atau ibu kita biasanya memanggilnya dengan paman atau tante atau bibi atau om. Nah, sedangkan anak dari om tante itu disebut keponakan dari ayah dan ibu. Sedangkan anak dari om tante adalah sepupu kita. Nah, ini namanya sepupu kita. Tapi keponakannya ayah dan ibu. Jadi sepupu itu siapa? Sepupu itu adalah anak dari om atau tante. Keponakan itu siapa? Keponakan adalah anak dari om dan tante untuk ayah dan ibu. Dan om tante itu siapa? Om tante adalah saudara dari ayah atau ibu kita, ya kan? Panggilannya sendiri banyak loh. Untuk paman dan bibi biasanya kalau di tempat kita atau Jawa ada yang tante, ada yang bule, ada yang bude, ada yang bibi. Nah, kalau di Bali ada maman dan uwa. Sedangkan di Batak ada amang tua dan inang tua. Sedangkan untuk kakek biasanya kita panggil dengan mbah atau eyang kakung ya, karena kita ada di Jawa Tengah. Sedangkan di Sumatera Barat kakek biasanya dipanggil dengan ayah nek. Sedangkan di Sumatera Utara biasanya kita panggil dengan opung. Nah, kalau di Jakarta beda lagi, kita panggilnya engkong. Dan di Jawa Barat biasanya kita panggil dengan sebutan aki untuk kakek. Nah, di dalam keluarga besar kan ada kakek, nenek, om, tante, keponakan atau sepupu. Nah, biasanya kita mengerjakan sesuatu bersama-sama keluarga besar. Contohnya ada makan bersama keluarga atau nonton TV bersama keluarga sambil cerita-cerita. Kakek namanya siapa? Kakek punya anak. Nah, namanya tante siapa? Om siapa? Nah, itu kan namanya juga pengalaman atau kegiatan bersama keluarga. Karena makan bersama dan nonton bersama itu menyenangkan, berarti itu namanya pengalaman yang menyenangkan bersama keluarga. Ada enggak ya pengalaman yang menyedihkan? Nah, contohnya di bawah ini Kak. Contohnya salah satu keluarga kita ada yang sakit. Pasti kita merasa sedih dan anggota keluarga yang lain berusaha untuk menghibur dan merawatnya. Itu pengalaman atau kegiatan yang menyenangkan dan menyedihkan bersama keluarga kita. Nah, sekarang kita akan mengukur dengan satuan tak bangku. Yang pertama ada jengkal. Jengkal kita mengukurnya dari ujung jempol sampai ujung kelingking. Bagaimana caranya? Kita akan mempraktekkan dengan
mengukur meja. Nah, kita cari ujung meja dari sebelah sini. Nah, ujung ketemu dengan kelingking ya. 1, kita angkat. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti satu meja ada 6 jengkal. Kemudian ada hasta. Hasta itu dari ujung jari tengah sampai ujung sikut. Nah, kita praktekkan ya. Kembali ke meja. Kita taruh sikut di ujung meja. 1. Kita kasih tanda. 2, kasih tanda lagi. Nah, berarti 2 lebih ya. Berarti ada 2,5, misalnya 2,5 hasta. Nah, kemudian ada lagi yang namanya depa. Depa kita mengukurnya dari mana, Miss? Dari ujung jari tengah yang kanan, tangan kanan, sampai ujung jari tengah yang kiri, yang kita buka kedua-duanya tangannya ya. Nah, ini namanya satu depa. Ukurnya gimana? Dari ujung. Nah, berarti satu meja ini tidak ada satu depannya, Miss Novi ya. Nah, ini namanya depa. Nah, sekarang kita akan mengukur dengan telapak kaki. Telapak kaki kita mengukurnya dari ujung jempol sampai ujung tumit. Misalnya kita akan mengukur dari lantai ya, lantai dari pintu sampai ke kursi. Nah, kira-kira ada berapa telapak kaki ya? Kita hitung yuk. Caranya adalah kita taruh kaki di depan pintu persis. Kemudian kaki yang satu kita taruh di depan jempol yang satunya. Nah, ini berarti sudah kehitung 2. 1, 2, taruh depannya lagi. 3, 4, 5, 6, 7. Lebih sedikit ya, berarti 7,5. Nah, itu cara menggunakan telapak kaki. Nah, sekarang satu lagi, yaitu dengan langkah. Sama ya Kak, dari kita mau menghitung atau mengukur dari pintu sampai ke kursi yang tadi, tapi dengan langkah. Kalau langkah, kita seperti berjalan, tapi jangan terlalu lebar ataupun terlalu sempit. Nanti kalau terlalu lebar bisa jatuh, terlalu sedikit itu namanya bukan langkah, tapi pokoknya yang sedang ya. Nah, caranya adalah letakkan di depan pintu. Kita melangkah seperti berjalan biasa. 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 langkah. Nah, itu tadi cara mengukur untuk panjang. Bagaimana cara untuk mengukur yang berat? Nah, kita menggunakan timbangan ya Kak. Tapi timbangannya tidak baku, tidak yang 1 kilo, 2 kilo, tapi dengan benda. Misalnya di sini ada contohnya benda, yaitu buah. 1 buah semangka sama 1 buah pisang. Kira-kira berat yang mana? Pasti berat semangka ya Kak, karena biasanya semangka buahnya lebih besar. Nah, untuk mengukur semangka kita bisa menggunakan pisang. Jadi 1 semangka biar timbangannya seimbang, tidak miring ke arah semangka ke bawah dan pisang ke atas, kita perbanyak pisangnya. Kira-kira 1 semangka itu beratnya sama dengan berapa pisang? Nah, kalau di sini contohnya ada 1 semangka, biar seimbang ternyata dikasih jeruknya harus 7 jeruk. Jadi 1 semangka beratnya sama dengan 7 jeruk. Seperti itu ya. Itu cara untuk mengukur berat dengan satuan tidak baku. Nah, kalian tugasnya nanti di halaman 161 ya. Hampir sama seperti ini.
Satu nanas beratnya sama dengan berapa apel? Kalian bisa menghitung apelnya ada berapa, taruh di sini, oke? Punya akuarium, di dalamnya ada ikannya. Nah, kalian boleh menggambar ikannya, ataupun yang punya kucing boleh menggambar kucing, atau yang punya benda yang lain misalnya boneka. Nah, bonekanya kita lihat, habis itu kita gambar dan warnai juga boleh. Aku baru dibeliin sepeda, Miss. Boleh digambar sepedanya. Aku punya mainan yang bagus. Boleh mainannya diambil terus diamati, habis itu digambar kemudian diwarnai. Nah, itu namanya gambar ekspresi. Nah, tugas kalian adalah menggambar salah satu benda yang ada di rumah ya. Boleh di dalam ataupun di luar. Nah, demikian penjelasan tema 4 subtema 3 dari Miss Novi ya. Silahkan tugasnya kalian kerjakan dengan semangat. Nah, cukup sekian dari Miss Novi. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang gambar ekspresi. Apa itu gambar ekspresi? Yaitu gambar dengan benda yang sudah kita amati, kemudian kita gambar dan warnai dengan sebagus-bagusnya. Dan boleh juga kalau dilebih-lebihkan ya, itu namanya gambar ekspresi. Nah, karena tugasnya di rumah, kalian boleh melihat atau mengamati benda-benda yang ada di rumah. Misalnya, depan rumah kalian itu ada sungai. Nah, kalau pagi terlihat gunung dan muncul matahari terbit, kalian boleh deh ini menggambar pemandangan matahari terbit. Kalian juga boleh kok menggambar teman kalian saat kalian bermain di sekitar rumah kalian. Nah, siapa yang punya tanaman di depan rumah atau di dalam? Kalian juga boleh mengamatinya, bentuknya seperti apa, ada daunnya apa tidak, ada potnya apa tidak. Kemudian kalian boleh menggambarnya. Kalau di dalam rumah biasanya backgroundnya atau belakangnya cuma tembok, kalian bisa mengekspresikan atau mengeksplor gambar tersebut dengan backgroundnya atau belakangnya diganti tidak tembok tapi rumput-rumput. Kalian juga boleh menggambar rumah kalian sendiri. Nah, kalian duduk di depan rumah kalian, terus kalian gambar di rumah kalian. Nah, kalian juga boleh menggambar hewan peliharaan kalian. Contohnya di sini Miss Novi ada ikan. Biasanya